ada satu desa yang penerapan biosakanya sudah cukup masif. Yang salah satunya dia aplikasikan di padi yang terserang penggeret batang. Ya, jadi penggeret batang ini serangannya sudah sangat luar biasa parah. Nah, begitu di aplikasi biosaka jarak 2-3 minggu dia hijau, pertumbuhannya kembali normal. Ini juga yang tanaman cabenya sudah disemprot pakai herbisida, bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu sudah menguning, sudah rontok daunnya. Dia pakai perbandingan. Yang satu tidak dia semprot biosaka, yang satu disemprot biosaka. Itu kembali hijau, termasuk rumputnya yang sudah disemprot herbisida tadi hijau dan keluar bunga lagi. Ini saya sampaikan mungkin mudah-mudahan bisa menambah semangat Bapak Ibu petani yang dari Kota Mataram untuk kita galakkan biosaka ini. Hasil yang kita bisa lihat ada nanti di tanaman yang HJW2 itu walaupun dia sudah mendekati panen tetapi tanamannya masih kelihatan hijau, jadi masih bisa mengisi lebih padat bulir-bulir padi. Perlu yang sampaikan masalah pemakaian untuk biosaka dari awal. Yang pertama ini kacet kaldu untuk tahap sapirana ini kacet telu. Pertama saya yang memakai sama Pak Jamiludin dengan Pak Ismail. Perkembangan ini sekitar 3-4 hari sudah mulai kelihatan hasilnya niki. Nah terus tetap suruh ke jarak 1 minggu ya Pak. Jarak 1 minggu tetap kita aplikasikan. Nah setelah niki sampai kuning foto sampai nonton pare niki. Dan alhamdulillah kalau saya Pak Dirudin dari kelompok tani Jempuan Jaya, Ampenan. Jadi kemarin kami juga pernah menerapkan karena 1 kali setelah tanam berapa hari itu. Sekarang saya tanya dari awal, berapa hari sejak tanam baru kita semprot biosaka dan sampai panen itu berapa kali? Belum lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Rahman dari anggota kelompok tani Mekar Damai, Desa Bagu, Dusun Penego Timur. Nama kelompok tani Mekar Damai. Saya mengaplikasikan biosaka di tanaman padi saya. Sebelum saya mencabut dari penyemaian, saya semprot 2 hari sebelum saya cabut dari penyemaian. Setelah nikah, baru saya aplikasikan biosaka. Saya hitung dari minggu pertama. 1 minggu, selang 1 minggu saya pakai biosaka sampai 4 kali biosaka. Kalau mau memakai pupuk urea juga bisa, tapi jumlah pemakaian pupuknya lebih sedikit dibandingkan dengan tidak memakai biosaka. Nah, kalau saya pernah perbandingkan, yang saya pakai pupuk urea dengan pupuk Posca dulu, Posca plus urea saya menghabiskan pupuk tanpa biosaka waktu itu menghabiskan 75 kilo luasan dan dalam 2 lahan 22 ari. Nah, setelah saya memakai biosaka di 4 kali penyemprotan itu saya memakai pupuk hanya 25 kilo. hasilnya tanpa Posca, hanya urea saja. Nah, hasilnya sama. Nah, kalau saya totalitas pengeluaran tanpa menggunakan pestisida yang lain seperti skor yang lain dengan desis dan yang lain-lain namanya, itu lebih banyak pengeluaran saya ketimbang saya memakai biosaka. Hanya biosaka dengan pupuk urea saja sampai panen. Kesimpulannya Pak? Kesimpulannya kalau dari perhitungan pengeluarannya memakai biosaka itu lebih irit atau lebih efisien ketimbang kita pakai obat-obatan kimia atau pupuk yang lain. Terus dari hasil gabahnya, kualitas? Dari paritas gabahnya, kalau kita memakai biosaka ini dari postur perkembangannya dia lebih tinggi, walaupun dia dulunya agak tidak terlalu tinggi, tapi kalau rutin sesuai dengan SOP maka dia akan berkembang lebih tinggi
Kalau kita masih ragu dengan biosaka saja tanpa pupuk, silahkan memupuk tapi dengan jumlah yang lebih sedikit. Seperti contoh saya tadi, yang dulunya tanpa memakai biosaka saya memakai 75 kilo. Setelah saya memakai biosaka, di penyemprotan keempat baru saya pupuk dengan urea hanya 25 kilo. Itu lebih dia bagus perkembangannya ketimbang kita memakai pupuk dengan obat-obat yang lain tanpa biosaka. Petani semua, khususnya di daerah NTB, mari kita pakai biosaka ini karena hasilnya pun tidak jauh berbeda dengan pemakaian yang pakai pupuk yang 100%. Mari kita sama-sama pakai biosaka ini. Dan Tiang Haji Fikri, Leman kelompok tani Jempung Jaya. Yang makin niki berkunjung ke kelompok tani Mekar Damai tentang pembuatan biosaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan kita berkunjung, kita meyakinkan petani bahwa penerapan biosaka itu betul-betul ada. Jadi untuk itu, untuk meyakinkan, kita ajaklah semua ketua kelompok dan pengurus kelompok yang ada di BPP Kecamatan Lampungan untuk bisa ditiru. Untuk itu, yang harapkan nantinya kekurangan pupuk, kuota pupuk itu akan bisa berimbas untuk kita terapkan sehingga tidak tergantung dengan pupuk anorganik atau kimia, termasuk untuk obat-obatannya kita cukup dengan menerapkan biosaka ini. Untuk selanjutnya nanti kita rencanakan untuk kita membuat biosaka ini di kelompok kita masing-masing. Mungkin itu ya pengantar atau tujuan kita untuk kesana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.